Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial e-learning universitas yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan Bapak Ibu dalam menggunakan e-learning Universitas Mega Rizky. Sebelum memulai tutorial ini, sebaiknya Bapak Ibu fokus dengan video tutorial ini agar bisa dipahami dengan baik. Oke. Pertama-tama kita masuk ke web Universitas Mega Rizky. Oke, di sini kita ketik saja di browser Universitas Mega Rizky akan muncul dan kita klik ini. Ini sistem informasi, masuk ke e-learning. Masuk ke e-learning. Oke, di sini ada login. Jadi kita login. Kira Bapak Ibu sudah ada login masing-masing. Saya langsung login. Masuk ke sistem e-learning. Oke. Maaf Bapak Ibu karena jaringan agak sedikit lambat. Oke. Jadi apabila Bapak Ibu sudah masuk di halaman e-learning, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ini my course, ini kelas yang sudah dibuatkan oleh admin yang Bapak Ibu mengajar. Ini setiap kelas sudah masing-masing, ini kelasnya ya. Di sini akan mencoba membuat atau mengajarkan Bapak Ibu untuk mengupload materi, membuat absensi, kuis, dan tagihan tugas. Oke, di sini ada kebetulan saya mengajar di dua mata kuliah. Di sini ada mata kuliah. Jadi saya coba di sini buat di mata kuliah aljabar linear matriks. Jadi sebelum kita apabila sudah kita klik tadi ini di mata kuliahnya, jadi kita langsung ke sini pengaturan. Kita turun edit on. Jadi apabila sudah kita turun edit on akan muncul ini add and activity resource. Oke. Di sini ada topik 1, topik 2, topik 3. Ini biasanya kita gunakan untuk menuliskan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita masuk untuk mengupload untuk tutorial mengupload materi, kita dahulukan belajar membuat profil dosen dan deskripsi mata kuliah. Oke, pertama-tama kita klik sini, kita pilih pack dan kita add. Oke, di sini kita buat profil dosen. Misalnya profil dosen pengampu. Oke. Dan di sini kita tulis misalnya di sini tulis nama dosennya, mata kuliahnya, kuliah,
jumlah SKS-nya, SKS tambah lagi sini fakultas atau prodi. Ini dari Bapak Ibu saya bagaimana, apa yang mau diisikan di profil dosen. Oke, dan untuk memasukkan foto kita bisa klik di sini dan kita cari foto di folder yang simpan foto kita. Misalnya di sini saya ambil foto. Nah, di sini saya coba karena di sini tidak ada foto. Jadi saya ambil ini saja ya. Contoh, saya ambil ini. Open. Plat. Oke. Di sini apabila sudah kita ambil foto, jadi kita centang ini, dan ini untuk mengatur besar dan tidaknya foto, besar ukuran foto sini yang ini. Oke, besar ukuran foto dan kita save image. Oke, di sini sudah muncul fotonya. Nah, dan apabila kita mengatur ini ke tengah, besar dan kecilnya, kita bisa klik ini. Ini bisa kita, ini heading, medium, ini untuk tulisannya, besar dan tidak tulisan. Oke, ini. Dan ini untuk tengah, data samping. Oke, dan save and display. Oke, jadi ini tadi yang sudah kita buat. Kita kembali ke ya. Jadi ini tadi yang kita buat profil dosen pengampu. Oke. Dosen. Lanjut. Oke, yang kedua kita membuat lagi deskripsi mata kuliah. Kita masih tetap pakai pack deskripsi mata kuliah, deskripsi MK mata kuliah. Jadi ini tidak apa-apa kosong, Bapak Ibu, ini tidak apa-apa kosong. Yang jelas itu yang harus diisi itu yang ini, yang ada tanda ininya harus diisi. Jadi sini deskripsi mata kuliah bisa kita jelaskan tujuan mata kuliahnya kita apa, tujuan MK-nya kita apa, capaian pembelajaran, dan RPS bisa semua kita masukkan di sini. Capaian pembelajaran. Oke. Saya percepat saja ya. Oke, save and display. Oke, di sini sudah ada profil dosen, deskripsi mata kuliah. Oke, lanjut. Kita lanjut ke untuk memasukkan file. Misalnya kita ini topik 1, kita rubah jadi pertemuan pertama. Jadi kalau kita merubah ini, kita harus centang dulu ini kostum, baru kita tuliskan misalnya pertemuan pertama yang ke 1. Oke. Terus 1. Oke, save. Oke. Oke, sudah ada ini pertemuan ke 1. Dan apabila kita di pertemuan 1 ini kita mau upload sebuah file, jadi kita tinggal add activity post. Jadi kita ini ingin mengupload misalnya PowerPoint, jadi kita pilihnya di file. Jadi semua materi misal PowerPoint, dari PowerPoint, Word, PDF,
kita bisa pilih file, tinggal add. Nah, dan kita tulis misalnya di sini pertemuan-pertemuannya, misalnya di sini kan saya materinya matrix. Oke, dari matrix. Dari matrix, dan bisa kita isi deskripsinya apa. Dari sini filenya. Kita upload file misalnya PDF, PowerPoint dan lain-lain. Dan di sini saya coba ambil PowerPoint saja ya. Karena sini ada hanya PowerPoint. Oke, saya contohkan di sini PowerPoint. Oke, saya coba ambil ini saja, open. Dan kita upload file. Oke, apabila sudah tinggal kita save. Oke, ini kita masuk ke lihat. Nah, ini sudah masuk sudah materinya. Ini materi matrix yang tadi saya masukkan. Oke, ini untuk masukkan materi sudah. Jadi yang kedua, kita akan memasukkan absensi. Jadi dalam e-learning kita bisa buat absensi. Di sini kita buat absensi itu menggunakan forum. Kita menggunakan forum untuk membuat absensi. Jadi kita tulis forum name absensi. Jadi karena kita hanya gunakan forum untuk absensi, ya kita pakaikan saya as a single form discussion. Jadi hanya untuk absensi toh. Oke, kita save saja, save and display. Oke, di sini sudah ada absensi. Jadi mahasiswa nanti tinggal klik ini absensi dan mereka tulis namanya masing-masing. Atau kita misalnya tadi kita edit dulu ya. Dari absensi, jadi kita berikan di sini deskripsi. Tuliskan nama. Jadi mahasiswa hanya menuliskan namanya saja. Oke, dan kita save. Oke, di sini sudah ada absensi dan sini ada absensi dengan materi. Oke, yang ketiga kita mau membuat sebuah tagihan tugas. Tinggal kembali sini ke add activity. Kalau untuk membuat tagihan tugas kita bisa pakai assignment. Jadi tinggal klik assignment, baru kita add. Di sini kita buat misalnya tagihan tugas pertama. Dan kita tulis deskripsinya. Deskripsinya misalnya buatlah resume tentang materi yang di atas. Oke. Nah, dan di sini availability kita bisa mengatur waktu kapan tugas bisa dimulai dan kapan selesai di sini. Ini kapan mulainya. Ini kapan kita mulai tugasnya. Bisa kerjakan, bisa upload tugas, dan kapan selesai, kapan waktu berakhirnya. Ini
waktu berakhir dan ini waktu mulai. Jadi di sini waktunya bisa kita atur. Oke, lanjut dan save display. Oke. Oke, di sini sudah ada materi, mengupload materi buat absensi dengan buat tagihan tugas. Dan yang keempat, yang terakhir kita buat kuis. Dan untuk membuat kuis, kita sama dengan yang tadi, kita add activity dulu, baru kita pilih kuis dan add. Terus sudah add, kita buat misalnya kuis pertama. Oke, sini jelaskan ini timingnya, waktunya, waktu bisa kuis kapan, yang tadi sama open kuisnya jam berapa, hari apa, dan ini tutup kuisnya. Ini limit waktu kuis itu berapa menit. Oke. Kalau ini layout ini untuk menampilkan dalam setiap halaman berapa soal yang ingin ditampilkan di setiap halaman. Ini namanya layout. Oke, lanjut. Oke, hanya itu saja sekira yang penting dan kita save display. Oke. Jadi di sini sudah ada materi, absensi, dan tagihan tugas dan ini kuis. Nah, jadi kuis kan tadi hanya belum kita buat misalnya untuk menambahkan soal di kuis. Jadi kita belum buat, jadi misalnya kita klik kuisnya dulu. Nah, di sini kuis, baru kita edit kuis. Jadi ini untuk menambahkan soal pada kuis. Nah, misalnya ini new question. Jadi ini ADD. Kita untuk menambahkan soal. Di sini banyak pilihan soal apa yang kita mau berikan. Ini multi choice. Ini biasanya pilihan ganda. Pilihan ganda coba kita masukkan pilihan ganda ya. Sini coba pilihan ganda. Ini quiz name bisa kita tulis satu saja. Dan pertanyaannya bisa kita tulis di sini pertanyaannya. Misalnya pengertian. Contoh saya sini hasil dari perkalian yang 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ya. Oke, itu pertanyaannya. Dan kita buat jawabannya di sini. Ini pemilihan jawaban apakah kita mau ABC 1 2 3. Jadi saya di sini ambilnya ABC ya. Standar saja. Ini pilihan pertama, pilihan pertama misalnya sini 9 pilihan. Jadi ini grade untuk menentukan jawaban mana yang benar. Misalnya jawaban yang benar itu ada di pilihan 1 atau A, jadi kita harus berikan sini grade. Jadi untuk yang diberikan grade sini hanya yang benar untuk 100%. Apabila semua kita mau berikan grade, jadi kita bagi-bagi saja bagi-bagi grade-nya. Oke, jadi harusnya memang 1 jadi grade yang kita pakai di sini misalnya 100. Jadi jawaban yang benar saja yang kita berikan grade. Di sini kita berikan 6. 8 lah. Jadi sini pilihannya sampai C saja ya. Oke, sampai D lah. Sampai D saja kita pakai. Oke. Dan kita save. Oke, save. Oke. Save. Change.
Nah, ini sudah kita save. Jadi kita bisa lihat previewnya. Ini tadi soal yang kita buat. Set. Oke, jadi sini tadi soal yang kita buat. Jadi apabila kita mau menambahkan soal lagi, bisa kita klik ini add kembali. Oke. Sampai yang tadi. Oke. Kita kembali ke jadi kita masuk quiz. Jadi ini kuis bisa kita tambahkan, misalnya kita bisa edit kuis selama kita tidak klik ini. Apabila kita masih menambahkan soal atau meremove soal, mengurangi soal, jangan kita klik dulu ini. Jadi selama ini belum kita klik, masih bisa kita mengedit soal ataupun meremove soal. Sini. Oke. Oke, dan di sini ini bisa kita tarik, ini bisa kita pindahkan ke atas absensi, dan di sini ini bisa kita. Oke, di sini bisa misalnya ini kita belum kita mau berikan tugas, bisa kita hidden untuk. Jadi ini masih di hidden, jadi mahasiswa belum bisa akses apabila masih terhidden. Oke, bisa kita share kembali. Dan ini juga bisa materi, bisa kita hidden. Nah, dan ini juga absensi bisa kita, ini bisa di visible. Jadi mahasiswa bisa tidak, kalau kita klik ini, kita klik begini, dia tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Dia hanya bisa membuka tapi tidak bisa mengakses. Dia tidak bisa tuliskan nama di absensi apabila belum aktif. Jadi kalau begini dia aktif, gambar begini dia sudah aktif. Oke. Mungkin cukup sampai di sini tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila Bapak dan Ibu masih bingung-bingung tentang e-learning kampus ini, bisa hubungi PJ-nya masing-masing, penanggung jawab untuk setiap fakultas masing-masing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.